Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Saya akan masuk ke urusan pemerintahan absolut. Apa saja yang menjadi urusan pemerintahan secara absolut? Minggu sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut itu tidak diberikan kepada daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota. Ada 6 yang menjadi urusan pemerintahan absolut, yaitu politik luar negeri. Ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. Yang kedua adalah pertahanan, dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga keamanan, dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah justisi, dilaksanakan oleh Kekuasaan Kehakiman. Yang kelima adalah moneter dan fiskal nasional, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Yang keenam adalah agama, dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mengapa ada 6 kewenangan absolut yang tidak diserahkan kepada provinsi atau kabupaten dan kota? Ini tentu memiliki alasan yang strategis, politis, dan yuridis. Mengapa? Kita perlu ingat bahwa pemberian otonomi daerah itu tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hal-hal yang amat penting, amat prinsip, amat riskan, dan amat strategis tidak akan diberikan kewenangannya kepada daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi absolut dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut itu bisa langsung dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Jadi, penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut itu prinsipnya, pengendalinya tetap berada di pemerintah pusat. Hanya saja bisa dilimpahkan wewenang itu di instansi vertikal. Tetapi personil dari instansi vertikal tetap merupakan personil pemerintah pusat. Hanya saja mereka berada di daerah, baik itu daerah provinsi, daerah kabupaten, atau daerah kota. Oleh karena itu, dapat disimpulkan penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan absolut ini tidak diberikan kepada kabupaten atau kota. Jadi, kabupaten atau kota itu hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, bukan yang absolut. Namun, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut itu, kalau itu dilimpahkan wewenangnya sebagian kepada gubernur, gubernur ini dalam posisi sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren itu terdiri dari urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan. Jadi yang dibagi itu ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib adalah urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun, sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Jadi yang wajib itu berkaitan dengan pelayanan dasar. Atau yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, namun sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kalau yang urusan pemerintahan pilihan itu adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Namanya saja pilihan, silakan daerah memilih sesuai dengan potensimu, hai daerah. Begitulah kira-kira maksudnya. Pembagian pemerintahan konkuren itu didasarkan pada prinsip. Jadi kalau sudah menerima pembagian, maka pembagian itu ada dasarnya atau ada prinsipnya. Yang pertama yaitu prinsip akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi karena diberi pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, maka harus bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Maksudnya dapat memaksimalkan kegunaan dan manfaat seluruh sumber daya untuk mewujudkan optimalisasi kinerja. Jadi efisien. Jadi bisa maksimal kegunaannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah eksternalitas. Maksudnya adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak karena adanya penyelenggaraan pemerintahan. Nah, maksudnya begini. Eksternalitas itu adalah terkait dengan pembiayaan. Jadi, biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak karena ada penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ketika pembagian konkuren itu diberikan, tentu di dalamnya ada konsekuensi biaya. Nah, biaya itu harus ditanggung. Karena apa? Karena memang nanti akan ada manfaat yang tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk eksternalitas ini ada yang positif dan negatif. Yang positif kalau tujuannya tercapai. Yang negatif kalau tidak tercapai tetapi justru ada dampak. Kemudian yang keempat adalah kepentingan strategis nasional. Jadi kalau memberikan pembagian kewenangan itu dasarnya adalah kepentingan strategis nasional. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.